Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah bagaimana cara menghemat biaya operasional toko hias, toko ikan hias maksudnya, khususnya untuk pemula ya. Nah, tentunya eh, ketika kita membuka toko ikan hias, salah satu yang sangat membuat eh, kita itu banyak uang yang harus dikeluarkan itu adalah untuk biaya operasional. Nah, biaya operasional itu biasanya menyangkut untuk eh, listrik dan air. Dalam kasus ini kita fokusnya adalah untuk listrik dan air. Nah, tentunya hal itu pasti akan membuat toko pemula awal-awal itu was-was ya, karena kan tokonya itu biasanya belum tentu laku ya, dalam beberapa bulan itu biasanya masih sepi karena kan orang belum tahu, kemudian belum ada pelanggan. Nah, biasanya itu orang-orang si pemilik akuarium, pemilik toko ya tersebut, yaitu merasa was-was, aduh bagaimana nih cara mengatasi itu, karena dalam beberapa bulan itu pasti kita belum bisa mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana? Nah, karena itu kita harus menghindari sebisa mungkin pengeluaran yang tidak perlu. Salah satunya adalah dengan menggunakan melakukan efisiensi penggunaan listrik dan air. Nah, itu yang penting untuk awal-awal, karena kalau di awal-awal sudah tekor karena pemborosan listrik dan air, itu pasti juga nanti bingung bagaimana cara membayar itu, karena untuk toko ikan hias itu untuk di awal-awal itu kemungkinan mendapatkan profit itu sangat kecil. Alasannya banyak, misalnya karena tokonya belum banyak orang yang tahu, kemudian eh, belum terkenal dan sebagainya. Nah, di sini kalau trik saya yang pertama adalah biasanya ikan dulu. Jadi ikannya itu yang pertama saya ambil adalah ikan-ikan yang karakternya itu mudah dirawat dan dalam porsi kecil. Jadi paling banyak itu satu jenis ikan itu paling 50 ekor. Nah, malah dilihat di sini kelihatan ikannya akuariumnya kosong ya kalau dilihat di situ, tapi sebenarnya itu ada ikannya, tapi karena ini lampunya baru saya nyalakan, jadi ikannya itu masih sembunyi di dasar, dan ikan itu yang saya pelihara itu adalah ikan-ikan yang kecil-kecil, yang ikan aquascape. Alasannya karena ikan ini tidak perlu membutuhkan filtrasi yang mumpuni atau filtrasi yang seperti contohnya ikan koi, kan dia kan perlu filtrasi yang bagus agar ikan itu tetap bertahan hidup. Nah, di sini saya hanya mengisi ikan aquascape saja, ikan-ikan yang ukurannya kecil itu, agar untuk menghemat biaya listrik, karena kalau ikan-ikan besar itu pasti nanti harus memerlukan eh, filtrasi yang canggih. Otomatis satu tank itu harus diisi dikasih filter pakai pH itu per head dan sebagainya. Itu kan sangat, kalau untuk toko-toko awal ya itu sangat berat. Kalau mungkin tokonya sudah besar, sudah banyak pelanggan, santai-santai saja. Kemudian tips yang kedua itu, nah di sini saya hanya memakai blower untuk semua akuarium ya. Jadi blower itu semacam bukan akuarium, aerator yang besar yang biasa dipakai untuk kolam. Nah, satu blower itu biasanya bisa dipakai untuk beberapa akuarium. Jadi ini biasanya dipakai untuk para peternak ikan ya. Jadi memakai blower itu bisa menghemat beberapa uh, rupiah ya, karena satu blower, nah contohnya seperti di atas itu,
Jadi satu blower itu bisa untuk dipakai untuk beberapa akuarium. Jadi ini saya memakai Resun LP60 ya kalau tidak salah. Nah ini sebenarnya bisa untuk apa? Dipakai untuk akuarium sebanyak 80 biji atau sampai 100 biji. Tetapi di sini saya hanya ada sekitar 50 akuarium saja karena masih keterbatasan dana ya, jadi belum bisa nambah akuarium. Nah ini lumayan hemat karena dia hanya 60 watt sementara bisa untuk 50 akuarium. Bayangkan jika Anda harus memakai aerator satu akuarium, satu aerator, atau memakai filter powerhead maksudnya, yang biasanya itu kalau satu powerhead itu biasanya 12 watt ya, 12 watt dikali 60 50 akuarium misalnya, itu sudah berapa watt kalau misalnya pakai itu. Kalau aerator yang satu biji itu biasanya, kalau yang satu lubang itu kalau tidak salah 2,5 watt. Coba dikali 50, pasti kalau untuk hitung-hitungan listrik pasti lebih mahal itu. Jadi memakai Resun ini atau blower merek apa saja ya, itu lebih awet, bukan lebih awet, lebih murah kalau menurut saya untuk masalah biaya listriknya. Mungkin di awal-awal memang mahal ya, lebih tekor karena memang Resun ini atau blower ini harganya mahal ya, lebih mahal dari powerhead atau apa itu, aerator. Tetapi itu hanya mahal di awal saja, nanti juga habis itu akan merasakan dampaknya di belakangan karena untuk biaya operasional listrik itu lebih murah. Nah untuk blower ini kisaran harganya mungkin macam-macam ya, ada yang 500 sampai jutaan ya. Nah ini kebetulan saya beli second, jadi saya beli second dari punya teman saya dan masih bagus. Nah blower tersebut kemudian saya beli, selain blower itu saya juga beli semacam T ya, T kayak gini, T apa ini, T nya ini, kemudian ini semacam keran, jadi pengatur udara. Jadi macam-macam ya, ada yang modelnya seperti ini juga. Nah kayak gini. Kemudian untuk filternya itu kebanyakan DIY, jadi saya membuat sendiri, jadi lebih murah. Jadi contohnya seperti ini, jadi modalnya hanya pipa, kemudian keramik bekas, sama spon yang bisa dibeli murah, itu yang kiloan yang lebih murah, kemudian dipotong-potong. Bisa juga yang pabrikan itu yang seperti ini misalnya, nih pabrikan lebih bagus secara estetika, lebih bagus, tetapi ya mungkin lebih mahal. Kalau menurut saya untuk awal-awal ya mendingan pakai ini saja ya, membuat pribadi, membuat apa sendiri maksudnya, pakai DIY, nanti dilem pakai lem apa itu, lem Korea itu. Kemudian untuk dibolong-bolong bisa pakai paku, cara membolong itu peralonnya itu. Nah itu menurut saya lebih hemat daripada memakai atau membeli yang pabrikan itu kalau untuk awal-awal. Tapi kalau misalnya sudah banyak dana ya bisa juga membeli satu persatu, diganti yang DIY ini diganti yang pabrikan biar lebih indah ya, secara estetika kan lebih bagus yang pabrikan itu, lebih rapi seperti yang contohnya yang ini kan. Nah ini lebih rapi. Nah selain listrik itu biasanya yang untuk keperluan aerator atau filter itu biasanya juga keperluan lampu. Nah untuk lampu saya hanya memakai, untuk yang di ruangan itu hanya memakai 2 saja. Nah jadi 2 itu depan sama belakang saja. Jadi itu 12 watt ya, jadi 12 watt itu satu lampu. Jadi memang langsung yang terang sekalian untuk yang ruangan, jadi bukan lampu yang redup untuk yang lampu untuk ruangan, karena itu biar menghemat biaya juga daripada lampu yang ruangan terang, bukan terang, redup. Nah itu kan kita harus memakai
atau akuarium kita harus diisi, bukan diisi, dipasangin lampu agar terang kan, agar ikannya bisa dilihat. Nah itu pernah saya coba dulu di awal-awal, jadi saya lampu yang ruangan itu redup, sementara lampu yang oleh karena itu saya harus membuat atau memberi lampu di akuarium itu. Jadi itu menurut saya lebih boros karena ini di sini kan ada sekitar 50 akuarium. Nah, kalau semuanya dikasih lampu itu kan sangat boros. Sementara kalau ruangan itu kan kita hanya kasih saja 2 lampu saja, nah sudah terang. Lampunya memang saya beli yang memang terang. Jadi orang ketika melihat ke tempat sini dia tuh tidak tidak pusing karena tempatnya gelap atau apa. Jadi mereka akan nyaman untuk masuk. Nah, kemudian kalau untuk lampu akuarium itu biasanya saya nyalakan ketika sudah ada pelanggan masuk ya. Jadi kalau ada pelanggan masuk biasanya baru saya nyalakan lampu akuarium itu. Kenapa? Karena ya memang masih awal-awal, jadi masih menghemat pengeluaran ya. Jadi kalau lampunya itu saya biarkan terang semua, jadi lampu di akuarium terang semua, itu nanti akan menurut saya itu membuang-buang biaya listrik itu. Jadi untuk toko awal-awal itu kayaknya itu sangat berat karena keuntungan yang didapat itu masih sedikit, bahkan kadang malah belum untung. Nah, oleh itu saya tadi mengandalkan tadi itu lampu ruangan yang terang untuk menarik pelanggan, karena kata orang yang pengalaman juga, lampu itu sangat penting. Lampu itu penting untuk menarik orang datang untuk melihat. Kalau misalnya gelap kan orang tidak bisa melihat ikannya. Jadi mau tidak mau lampu itu penting. Nah, saya akali dulu dengan lampu yang terang itu di ruangan. Jadi kalau misalnya sudah ada orang masuk baru saya nyalakan lampu akuarium. Jadi oke, cari apa kak? Itu langsung saya nyalakan lampunya tuh. Jadi satu tombol itu untuk beberapa akuarium ya. Misalnya ini tinggal tekan sini aja, misalnya kalau ada orang datang tinggal ditekan saja, jadi sudah nyala. Kemudian yang itu juga sama, itu kan tinggal ditekan aja lampunya. Kalau misalnya mau dimatikan, kan ini sudah nyala ya, jadi tinggal dimatikan. Misalnya orang sudah pergi kan, nah dimatikan lagi saja, tek, nah sudah mati. Jadi menghemat biaya. Nah nanti kalau ada orang datang dinyalakan lagi. Jadi memang kalau untuk awal-awal itu memang kita harus jaga-jaga karena karena memang ya itu tadi masih belum banyak pelanggan, jadi memang harus jaga-jaga, jangan sampai karena ingin pelanggan datang terus kita panjer lampunya sampai 24 jam. Nah itu kan malah nanti tekor di biaya operasional. Bukan pelit sih, tapi kita ini berjaga-jaga untuk masa depan toko kita, jangan sampai nanti kolaps atau bangkrut karena itu tadi tekor di biaya operasional itu. Nah kemudian untuk gimana untuk air, nah kalau air itu karena ini ikan aquascape ya, jadi tidak perlu ganti air terlalu banyak. Jadi ikan kecil ya, nanti kalau misalnya sudah mulai banyak pelanggan, nanti saya akan ganti atau saya tambah ikan yang mulai harganya agak naik. Maksudnya harganya itu ya bukan terlalu receh ya. Jadi ini masih ikan-ikan yang receh-receh dulu, karena yang pertama itu tadi untuk belajar agar saya bisa merawat ikan dalam jumlah yang banyak ya, karena memang saya bisa perhatikan, tapi kalau dalam jumlah banyak kan belum tentu semahir ketika ikannya jumlahnya dikit. Misalnya ikan satu sakit, nanti kan kebingungan saya nanti, aduh gimana nih mengatasi ikan lain yang sakit. Nah ketika itu saya harus belajar lagi ya. Nah makanya itu saya masih isi ikan yang memang harganya itu tidak terlalu mahal. Kalau langsung diisi ikan yang mahal itu kan misalnya satu sakit, kemudian
yang lain nanti ketularan kan nanti kebingungan, sementara kita kan jam terbangnya masih dikit. Jadi ya belajar dulu untuk yang gampang-gampang dulu, nanti naik level kayak kayak orang main game kan ya itu, dari yang mudah, medium, kemudian ke yang sulit. Nah untuk ganti air kita lanjut ke masalahnya itu. Untuk tentang anggaran itu bagaimana cara menghematnya, biasanya saya hanya mengganti 20%. 20% itu berarti segini atau 10 ya, setiap minggu ganti air. Misalnya hari Senin 10 akuarium, hari Selasa 10 akuarium, dan seterusnya. Pokoknya intinya seminggu tiap hari harus ganti air beberapa akuarium ya, 10 akuarium misalnya, yang nanti hari Senin deretan ini misalnya ini, kemudian hari Selasa ini, dan hari Kamis yang deretan nomor 3 itu. Jadi harus konsisten, harus teratur. Karena saya pernah tidak teratur seperti itu, ikannya kaget. Ikannya itu banyak yang jamur, kemudian sakit, dan akhirnya tidak bisa dijual kan, karena kalau sakit kan, dan malah ada yang mati juga. Nah jadi harus konsisten saat mengganti air. Jadi itu. Nah ganti air saja 20%, jangan banyak. Nah sementara untuk yang ikan mas koki itu kan harus pakai power head. Nah di sini kebetulan hanya sedikit saja yang saya isi mas koki atau ikan-ikan yang perlu power head. Nah dan ikannya itu biasanya saya aktifkan power headnya itu atau filternya itu pada malam hari aja, sore sampai malam setelah tokonya tutup. Jadi kalau siang itu saya hanya mengandalkan ini filter, apa filter ini, spong filter ya. Jadi hanya mengandalkan itu saja, dan itu efektif juga karena ikannya di sini masih sehat-sehat juga, dan di sini populasinya memang saya sengaja kasih yang dikit, masih dikit ya, karena kalau hanya memakai spong filter itu memang kurang maksimal. Nah kemudian isi tokonya apa saja. Nah isi tokonya itu saya kasih ikan-ikan yang tadi itu, yang masih murah-murah lah, secara harga grosir itu masih murah. Jadi kalaupun mati kita tidak terlalu rugi. Jadi ada ikan aquascape, ikan siklit-siklit seperti ini kan, siklit-siklit. Kemudian ikan untuk predator itu saya tidak pakai yang jumbo-jumbo dulu, karena itu kan nanti boros dipakan kalau menurut saya. Paling hanya kayak cana-cana kayak gini kan. Nah ini kan hanya kasih makan paling seminggu 2 kali atau 3 kali pakai apa itu, cacing atau pelet-pelet itu kan bisa. Sementara predatoran paling saya hanya kasih palmas. Nah palmas ini fungsinya penting juga ini untuk apa nih, ikan pemakan bangkai. Jadi misalnya ada ikan mati, misalnya ikan mati sini saya ambil taruh sini aja, nanti biar dimakan sama si ikan palmas tersebut. Jadi tidak mubazir ya, jadi bangkainya itu tidak jadi apa ya, tidak terpakai. Nah kalau bangkai ikan yang mati di sini kan taruh di sini, nah itu kan nanti jadi gizi buat mereka juga. Nah pernah juga saya dulu beli yang predator besar itu ya, kayak RTC atau apa itu, TSN itu memang menurut saya itu kalau masih toko pemula itu kurang apa ya, kurang profit, karena ikan itu kan butuh tempat besar dan juga makannya juga banyak juga. Jadi berat di biaya operasional. Kalau mau isi predator, kasih saja yang ikan-ikan yang predatornya itu tidak terlalu aktif ya, seperti RTC. Palmas ini kan tidak terlalu aktif, dia kan pemakan bangkai. Kemudian kayak ikan-ikan yang cana-cana yang kerdil itu, ikan cana-cana kayak pulcra asiatica atau limbata itu malah hemat menurut saya. Dan limbata itu kalau di tempat saya itu malah banyak anak kecil yang cari, karena harganya kan murah, terjangkau. Malah ada yang nuker andraus sama
Libata. Anak kecil tuh tuker Andrau sama Libata, padahal Andraunya bagus. Sudah aku bilang kan, apa ndak nyesel nih nanti kalau ditukar? Ndak, ya udah ditukar saja. Kemudian ada tukar Pulkra sama Limbata, jadi di tempat saya ini malah Limbata itu yang primadona. Oke, mau maaf, jadi memorinya itu penuh, jadi saya ulang lagi. Jadi di tempat saya tuh Limbata malah jadi primadona, jadi anak-anak suka beli itu. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana cara menghemat pengeluaran untuk toko-toko pemula itu, biaya operasionalnya itu yang pertama adalah itu tadi, perhatikan masalah listrik dan air. Untuk listrik itu saya akalin dengan itu tadi, menghemat masalah filtrasi itu dengan memakai hanya satu blower untuk beberapa akuarium. Kemudian ikan-ikan yang butuh filter itu seperti ikan mas koki itu saya hanya nyalakan pada malam sampai sore sampai malam hari. Nah, kemudian saya manfaatkan barang-barang bekas juga seperti ini tadi, cara bikin spong filternya itu kan pakai barang bekas, pakai pipa sama keramik yang tidak terpakai. Kemudian yang dibeli itu hanya sponnya saja, kiloan itu malah lebih murah. Untuk belinya itu biasanya beli saja yang kiloan. Untuk yang spong filter itu lebih murah khusus jualan kayak di gitu toko khusus itu. Kalau di Jogja itu saya biasanya beli di sekitar Malioboro itu, yang apa itu namanya, Liman kalau tidak salah nama tokonya, itu yang komplit biasanya. Kalau mau beli spon kiloan ada di situ. Kemudian untuk filter itu hanya saya pakai di malam hari, itu hanya untuk ikan seperti mas koki itu yang kotorannya banyak, itu saja hanya satu akuarium saja yang saya isi ikan yang seperti itu. Nah kemudian untuk lampu itu saya memakai 2 lampu itu di ruangan itu saja. Kalau misalnya mendung hujan baru saya nyalakan, tapi kalau tidak hujan atau pas terang-terang ya tidak saya nyalakan. Kemudian kalau ada orang masuk baru saya nyalakan lampu akuariumnya itu, misalnya orang cari. Oh ya, untuk jam operasional itu saya hanya buka dari jam 9 jam 10 ya, 10 pagi sampai jam 6 sore. Jadi setelah maghrib itu biasanya tutup. Karena ya faktor itu saja, untuk menghemat pengeluaran saja, menghemat biaya operasional. Karena kalau tetap buka tapi tidak ada yang datang kan sama aja rugi. Jadi mendingan tutup sekalian, tetapi saya imbangi dengan online. Jadi onlinenya itu 24 jam aktif, dan di depan pagar itu ada tulisan nomor WA sama nomor akun marketplace saya, marketplace jualan online saya. Jadi kalau orang datang misalnya tokonya tutup, nah bisa melihat itu, kemudian nanti bertanya-tanya di situ. Dan walaupun tutup saya juga ketika orang datang juga saya layani gitu. Misalnya mas kok tokonya tutup, misalnya WA, oh silakan datang WA aja, jadi tetap dilayani. Jadi biarpun tokonya tutup, tapi kalau ada orang datang yang tetap dilayani, jadi seperti itu. Kemudian air itu saya hanya ganti 20% saja, jadi tidak semua. Jadi ini juga menghemat air juga ya, segini aja misalnya. Dan menjaga kualitas air juga, kalau diganti total kan nanti malah mati ikannya kan. Diganti segini saja biar airnya tidak jenuh ya, biar tetap sehat airnya. Kemudian apa lagi ya? Oke, yang kayaknya untuk sementara ini dulu aja. Nanti untuk yang pembahasan tentang toko offline itu, misalnya bagaimana cara ininya nanti akan dibahas di selanjutnya, karena masih belum ada di pikiran saya soal itu ya, masih kebingungan. Karena saya bikin video ini hanya otodidak, langsung buka kamera langsung ngomong aja, jadi tidak ada skenario nya. Jadi sampai itu saja, sampai seperti ini saja dulu. Jadi silakan komen kalau mau komen, kalau mau bertanya juga tidak apa-apa. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.